dari dinasti Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman, dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pertama kita akan membahas khalifah pertamanya, tentu saja Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini penting untuk kita pelajari dan untuk kita pahami bagaimana sih hakikat seorang Muawiyah, ya, sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana di beberapa kalangan dari kelompok-kelompok sesat, ya, yaitu seperti Syiah Rafidhah dan yang lainnya yang semisal dengannya, itu sangat membenci sosok Muawiyah ini sehingga dituduhlah macam-macam dan dengan tuduhan dusta, yang mana semua tuduhan tadi ingin menjatuhkan sosok mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kita harus mengetahui siapa itu sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jangan sampai termakan oleh hoaks yang dibuat oleh orang-orang Syiah yang memang sejak awal sudah membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita lihat pertama nasab beliau. Ya, beliau nama aslinya Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab al-Qurashi. Nah, ya, kalau kita lihat nasabnya, ini ada kemarin kita tampilkan. Nah, ini nasabnya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab al-Qurashi. Nah, masih bersaudara dengan Bani Hashim. Ya, masih bersaudara dengan Bani Hashim yang di sana nanti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Muawiyah adalah sepupunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah itu saudara ibunya kaum muslimin. Ya, Muawiyah itu dikenal sebagai apa? Saudara dari ibunya kaum muslimin. Atau pamannya kaum muslimin, karena Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Ummu Habibah, ya, kalau tidak salah menikah dengan Ummu Habibah. Baik, ya, menikah dengan Ummu Habibah, dan Ummu Habibah adalah saudaranya Muawiyah, ya, anaknya Abu Sufyan bin Harb. Sehingga Muawiyah ini digelari apa? Khalul Mukminin, ya, atau pamannya kaum muslimin, kaum mukminin. Jadi istri Nabi ada yang bersaudara atau saudara kandungnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Ummu Habibah. 6. Kemudian di mana beliau lahir? Beliau lahir tentu saja di kota Makkah Al-Mukarramah, lahir 5 tahun sebelum kenabian. Ya, bukan sebelum Hijriah, ya, tapi 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, maka Muawiyah lahir di umur Nabi ketika berusia 35 tahun. Nah, besar dari keluarga terpandang Bani Umayyah yang sejak turun-temurun menjadi panglima dan tokoh besar untuk kaum Quraisy. Jadi Bani Umayyah itu, ya, sejak zaman Umayyah sendiri, ya, sejak masa neneknya kakeknya Umayyah, itu memang sudah terbiasa menjadi jenderal perang, ya, atau memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi di mata penduduk Quraisy sejak zaman jahiliyah. Nah, jadi memang Bani Umayyah ini, ya, itu DNA-nya DNA pemimpin, istilahnya mempunyai DNA penguasa, karena mereka sejak dulu sudah banyak yang menjabat sebagai pemimpin-pemimpin dari kalangan Quraisy. Nah,
Beliau termasuk pemuda yang bisa baca tulis. Nah, ini zaman Muawiyah ini, terutama di zaman awal-awal Islam, orang yang bisa baca tulis termasuk langka. Ya, Nabi Muhammad sendiri adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, beliau ini termasuk orang yang langka, sebagaimana Zaid bin Thabit, ya, orang yang bisa baca tulis. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana saat itu sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga Rasul pun mengangkat beliau sebagai penulis wahyu. Nah, ini dikisahkan ya dalam Sahih Muslim dari jalur Ikrimah bin Ammar bin Abu Zumail Simak bin Al-Walid dari Ibnu Abbas. Dia bercerita, Abu Sufyan pernah berkata sama Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, berikan aku 3 hal." Rasulullah menjawab, "Ya." Abu Sufyan berkata, "Jadikanlah aku kepala daerah agar aku dapat memerangi orang-orang kafir sebagaimana aku dulu memerangi kaum muslimin." Maka Rasulullah menjawab, "Ya." Abu Sufyan berkata lagi, permintaan kedua, "Jadikanlah Muawiyah sebagai juru catatmu." Maka Rasul pun menjawab, "Ya." Permintaan ketiga Abu Sufyan adalah menikahkan Rasulullah dengan putrinya yang lain yang bernama Izzah binti Abu Sufyan. Maka Rasul pun menolak permintaan ini dan beliau berkata, "Ini tidak diperkenankan bagiku." Kenapa? Karena Rasulullah sudah menikah dengan saudaranya Izzah, yaitu Ummu Habibah. Dan dalam Islam tidak boleh menggabungkan 2 perempuan yang saling bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Nah, jadi dalam hadis pun dijelaskan, dan dalam buku ini banyak riwayat mutawatir yang menunjukkan bahwasanya Muawiyah itu memang juru catat Rasulullah, penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu permintaan dari bapaknya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Dan selain permintaan bapaknya, Muawiyah termasuk orang yang bisa baca tulis, sehingga sangat pantas untuk diberikan amanah yang demikian besar. Keislaman. Nah, kapan Muawiyah masuk Islam? Lebih dulu mana Muawiyah masuk Islam atau bapaknya Abu Sufyan? Di sini ada 2 pendapat ulama yang menjelaskan perbedaan pendapat antara kapan Muawiyah masuk Islam. Ya, Imam An-Nawawi dan Ibnu Qayyim menetapkan Muawiyah itu masuk Islam setelah Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, ini pendapat 1, ya, mengatakan Muawiyah masuk Islam saat Fathu Makkah, berarti berbarengan dengan Islamnya Abu Sufyan. Karena kita ketahui Abu Sufyan dan ibunya atau ibunya Muawiyah, Hindun binti Utbah juga masuk Islam tatkala peristiwa Fathu Makkah. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, pendapat Abu Nuaim Al-Asbahani dan Az-Zahabi, Imam Zahabi menjelaskan bahwasanya Muawiyah itu sudah masuk Islam ya saat umrah qadha, sebelum Fathu Makkah. Baik ya, beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Jadi beliau itu masuk Islam di saat umrah qadha. Apa itu umrah qadha? Umrah qadha itu adalah yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Ya, ke-7 Hijriah, yang mana pada tahun ke-6 Rasulullah ingin umrah bersama para sahabat ke Mekah. Ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy supaya tidak datang dulu ke kota Makkah, alias ditunda kedatangannya tahun depan. Dan saat itu terjadilah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah Rasulullah dan para sahabat disuruh pulang dulu, ya, pulang dulu ke kota Madinah dan baru tahun depan melaksanakan umrah. Jadi umrah qadha itu umrah yang tertunda di tahun ke-6 kemudian dilakukan di tahun ke-7 Hijriah. Nah, Muawiyah sudah masuk Islam di saat itu, di saat umrah qadha. Ya, di saat umrah qadha, dan beliau masuk Islam secara diam-diam. Ya, di sini dijelaskan, aku masuk Islam pada peristiwa Al-Qadiyah, ya, umrah qadha Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Tetapi aku rahasiakan keislamanku lantaran ayahku Abu Sufyan. Ya, dia merahasiakan keislamannya dari bapaknya karena Abu Sufyan adalah satu-satunya pemimpin Quraisy yang tersisa pada saat itu. Ya, yang tersisa pada saat itu. Dan Abu Sufyan termasuk orang yang keras juga dalam memerangi kaum muslimin sebelum dia masuk
Islam. Nah, jadi setelah masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, lalu pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah melakukan Fathu Makkah, maka di saat itulah Muawiyah mengatakan keislamannya secara terang-terangan, ya di hadapan bapaknya, Jadi setelah tahun ke-8 baru dia terang-terangan ngaku ke ayahnya kalau dia telah masuk Islam setahun sebelumnya. Nah, ala kulli hal di dalam buku ini dijelaskan pendapat yang paling kuat, itu pendapat yang mengatakan beliau masuk Islam saat umrah qadha, bukan pada saat Fathu Makkah. Jadi beliau lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya, dan juga ibunya. Nah, sebagai seorang sahabat mulia yang hidup bersama Nabi SAW, beliau termasuk orang yang suka ikut berjihad, Baik, apa saja jihad yang diikuti oleh beliau radhiyallahu taala anhu? Pertama, di masa Rasulullah, beliau perang bersama Nabi untuk perang Hunain dan juga perang Taif. Ikut perang Hunain dan juga ikut perang Taif. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, beliau terlibat dalam perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah? Perang dalam memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, yang saat itu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau juga ikut dalam penaklukan kota Qaisariyah, di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kota Qaisariyah kalau tidak salah itu sekarang letaknya di Mesir, atau dulu wilayah Mesir. Kemudian beliau juga melakukan perang penaklukan Pulau Siprus dan Rhodes. Ini pulau yang saat itu berada di wilayah Romawi. Pada masa Utsman bin Al-Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Pulau Siprus ini pulau kecil, alias sebuah kepulauan, dan juga Pulau Rhodes. Nah, dari sini bisa kita tangkap pesan yang tersirat apa? Di saat itulah awal mula kaum muslimin mempunyai angkatan laut atau armada laut. Jadi di masa Utsman terbentuklah angkatan laut perdana sepanjang sejarah kaum muslimin, yang sebelumnya belum pernah ada. Di masa Utsman berdirilah angkatan laut pertama, dan itu diinisiasi oleh sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ini selain sahabat yang cerdas, bisa baca tulis, beliau juga seorang panglima angkatan laut, nggak main-main. Baik. Dan berhasil menaklukkan Pulau Siprus dan Rhodes dari tangan negara adidaya saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi. Pada masa kekhalifahannya, selain berjihad di masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin, beliau juga berjihad di masa kepemimpinan beliau. Beliau berkuasa kurang lebih 20 tahun lamanya, berkuasa memimpin kaum muslimin selama 20 tahun lamanya. Dan juga beliau sebelum berkuasa jadi khalifah, beliau menjadi gubernur Syam selama 40 tahun. Selama 20 tahun juga, sejak masa Umar sampai masa Utsman bin Al-Affan. Jadi sudah menjabat sebagai gubernur Syam dari masa Umar bin Khattab dan sampai masa Ali, bahkan sampai masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika jadi khalifah, apa saja jihad yang beliau lakukan? Beliau melakukan penaklukan Konstantinopel yang pertama. Jadi beliau melakukan 2 kali pengepungan. Melakukan 2 kali pengepungan. Yang pertama pada tahun 49 Hijriah. Konstantinopel, sebagaimana yang kita kenal dalam sebuah hadis yang masyhur, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Nah, dalam sejarahnya kota Konstantinopel itu sudah ada beberapa kali usaha dari kaum muslimin untuk membebaskannya.
itu tercatat ada 7 kali usaha muslimin untuk membebaskan kota Konstantinopel demi mewujudkan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasukan kaum muslimin pertama yang berusaha menaklukkan Konstantinopel adalah di masa Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah yang pertama kali melakukan usaha menaklukkan Konstantinopel. Dan beliau tidak main-main, ya, berusaha sampai 2 kali di pertama dan kedua, dan bahkan menjadikan anaknya sebagai panglima dalam usaha penaklukan kota Konstantinopel. Sampai dikatakan di pengepungan yang kedua itu sampai berusaha menaklukkan sekitar beberapa tahun, ya, dalam usaha menaklukkan Konstantinopel, dan akhirnya kita tahu tetap gagal, ya, karena yang nanti yang akan berhasil menaklukkan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Turki Utsmani. Baik, kemudian beliau melakukan lagi penaklukan Afrika Utara dari Bizantium. Ya, Masya Allah. Lihat para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin yang usianya belum genap 40 tahun itu ketika sejak zaman Nabi Muhammad sampai di masa Muawiyah itu sekitar usianya baru 40-an tahun. Tapi sudah berhasil, ya, menggegerkan atau membuat takut kekuasaan yang besar, yaitu Romawi dan juga Persia. Ya. Lihat penaklukan Afrika Utara dari tangan Bizantium. Ya, jadi dulu Afrika Utara, mana Afrika Utara? Nah, Afrika Utara tuh ini. Kita punya petanya di sini. Nah, ini Afrika Utara. Kalau antum lihat di sini, Afrika Utara itu ada Mesir, kemudian ada Libya, kemudian ada Maroko, ya, di sini Maroko, kemudian ada Tunisia. Ya, itu negara-negara Afrika Utara: Mesir, Libya, Maroko, Tunisia. Nah, ini ditaklukkan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan dari tangan Bizantium. Baik. Nah, apa saja wilayah taklukan dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau menaklukkan Khurasan. Mana itu Khurasan? Khurasan itu sekarang Iran. Ya. Kemudian Sajistan. Ya, saya tidak tahu mana Sajistan. Mungkin masih daerah wilayah Transoksiana, atau wilayah dalam bahasa Arab dikatakan ma wara'an nahar, wilayah-wilayah negara-negara yang di seberang sungai seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, ya, dan lain-lain. Dan kota Bus, kota Khashik, kota Kabul, ya, mana Kabul sekarang? Kabul itu, ya, Irak kalau tidak salah. Nah, kemudian Pulau Siprus dan Pulau Rhodes yang tadi kita katakan, kemudian kota Kaisariah, dan yang paling penting penaklukan beliau adalah menaklukkan Afrika Utara. Ya, menaklukkan Afrika Utara. Dan makanya sekarang Afrika Utara itu adalah negeri mayoritas Muslim: Mesir, Libya, Tunisia, Maroko. Nah, itu Islam sudah menyebar di sana sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ya, kalau seandainya Islam tidak melakukan ekspansi keluar, Islam tidak melakukan futuhat, maka otomatis Afrika Utara mungkin sekarang masih tetap beragama Romawi atau beragama Kristen, karena memang dahulu yang berkuasa di situ adalah pasukan Romawi Bizantium. Naam. Baik, kemudian pembahasan kita yang terakhir pada hari ini yaitu keutamaan dari sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini untuk kita ketahui bersama betapa mulianya sosok beliau radhiyallahu taala anhu, ya, dan untuk menepis berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau dengan tujuan untuk menjatuhkan Islam, ya, dan kaum muslimin. Pertama, beliau sosok penulis wahyu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di awal. Muawiyah, Imam Ahmad berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu katibuhu wa sahibuhu
wa sahrahu wa aminuhu ala wahyihi azza wa jalla. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah penulis wahyunya Nabi, sahabatnya Nabi, iparnya Nabi. Ya, iparnya Nabi. Kenapa? Karena tadi Nabi mempunyai istri Ummu Habibah yang beliau adalah saudarinya Muawiyah. Kepercayaan beliau ya, dan kepercayaan beliau Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu Allah azza wa jalla. Ya. Dikatakan di sini ya, ada orang-orang yang memang hasad sama Muawiyah, itu mengatakan padahal sudah banyak hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan bahwasanya memang Muawiyah adalah sosok pencatat wahyu sebagaimana sahabat Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Tapi lihat mereka mengatakan ya, Muawiyah memang mencatat untuk beliau tapi bukan untuk mencatat wahyu. Nah, ini perkataan yang muncul dari perasaan hasad kepada beliau, kebencian sama beliau. Jadi memang Muawiyah itu tugasnya mencatat, tapi bukan mencatat wahyu. Ya, kita katakan, ya, pertama bantahannya banyak riwayat-riwayat mutawatir yang menjelaskan kalau beliau adalah seorang pencatat wahyu, bukan hanya pencatat biasa. Yang kedua, kalaupun kita terima klaim orang-orang Syiah yang demikian, kita katakan kalau begitu, bukankah menjadi seorang pencatat bagi Nabi pun termasuk kerjaan yang mulia? Ya, karena para sahabat itu merasa terhormat ya ketika menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan untuk mencatat wahyu, sebagai orang yang membersihkan sendal beliau aja, beliau sahabat tadi sudah senang. Ya. Jadi yang untuk membawakan sendal saja, jadi ada sahabat misalnya yang diminta untuk sebagai pembawa sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun sudah merasa terhormat. Kenapa? Bekerja untuk Rasulullah. Sahih. Nah, jadi ini klaim-klaim yang memang berdasarkan ya, timbul dari sentimen kebencian kepada sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian beliau ahli fikih atau faqih, seorang yang faqih, ya, cerdas, bisa baca tulis. Kemudian seorang yang mujahid, pejuang yang tangguh. Kemudian apalagi? Beliau orang yang faqih. Beliau sosok yang faqih, bukan orang awam, bukan orang yang bodoh dalam masalah agama, tidak. Ya, dikatakan di sini Ibnu Abi Mulaikah, ulama tabi'in pada tahun 117 Hijriah, beliau menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa komentar Anda tentang Muawiyah? Dia witir 1 rakaat. Maka Ibnu Abbas menjawab, asaba innahu faqih. Beliau benar, beliau orang yang faqih. Jadi ada ceritanya seseorang yang ingin istilahnya apa? Mengadu domba lah. Yang mencari orang untuk nyinyirin Muawiyah. Ya, karena Muawiyah salat witir 1 rakaat. Jadi ada seseorang yang ingin bertanya ke Ibnu Abbas, tujuannya pengen apa ya, supaya Muawiyah itu dinyinyirin, ya, dicela gitu. Karena beliau melakukan salat witir 1 rakaat. Maka Ibnu Abbas berkata, asaba innahu faqih. Dia itu benar. Dia seorang yang faqih. Jadi Muawiyah salat witir 1 rakaat itu bukan karena hawa nafsu, tapi beliau melakukannya karena memang dengan dasar ilmu yang beliau miliki. Jadi Muawiyah itu diakui kefaqihannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana kita tahu Ibnu Abbas adalah sosok sahabat cerdas yang ahli tafsir. Ya, sahabat yang paling jago ilmu tafsir. Ibnu Abbas mengakui kefaqihan sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Yang ketiga, ini yang paling penting, keutamaan seorang Muawiyah. Dan saya rasa jika ini saja yang disebutkan, ini cukup untuk mengakui keutamaan Muawiyah. Siapa beliau? Sahabat Nabi. Beliau adalah sahabat Nabi. Dan ada sebuah hadis menjelaskan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla ahadi dhahaban uhudi dhahaban ma adraka muddu ahaduhum wala nisfaihi khairun nas qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini ada 2 hadis yang menjelaskan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Janganlah kalian mencela sahabatku, dan demi jiwaku yang di tangan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian itu menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud,
ya, maka kalian tidaklah mendapatkan pahala seperti mereka, bahkan mungkin setengahnya pun tidak. Lihat keutamaan sahabat, meskipun kita menginfakkan emas sebesar gunung, itu nilainya nggak sampai setengahnya pahala sahabat. Baik, kemudian dalam hadis yang masyhur yang lain, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik generasi kaum muslimin adalah di masaku, di masa para nabi, di masa Nabi SAW, itu para sahabat. Kemudian setelah itu baru masanya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kita di masa siapa? Kita di masa jauh dari masa para sahabat. Ya tentu ya, cukuplah keutamaan Muawiyah sebagai sahabat ini membungkam orang-orang yang berusaha menjelekkan, menjatuhkan harga diri sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian yang keempat, beliau didoakan sama Nabi, Masya Allah. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas yang didoakan sama Nabi untuk memahami tafsir, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, maka Muawiyah pun juga sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang mendapatkan petunjuk dan yang memberikan petunjuk, dan berilah petunjuk lewat dia, ya. Berikanlah petunjuk dengannya. Hadis Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan keutamaan yang kelima, beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, banyak meriwayatkan hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan juga meriwayatkan beberapa hadis yang termaktub dalam as-sahihain, ya, dan kitab-kitab hadis yang lain seperti musnad-musnad dan sunan-sunan. Banyak sekali sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik, ya. Dan hadis beliau yaitu jadi perawi hadis itu tidak gampang, ya, karena memang para ulama hadis itu sangat ketat dalam meneliti perawi-perawi yang ada. Nah, Muawiyah termasuk sosok yang banyak meriwayatkan hadis, sekitar 163 hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari Ustadz, ya, para talibat dan talib sekalian, para tulab dan talibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, ya, masih membahas tentang sahabat mulia yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Cukup sekian dari Ustaz. Jika ada kesalahan, Ustaz mohon maaf, dan jika itu benar, semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.